Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Iza Nabila dengan NIM 8604310045. Saya dari program studi keguruan dan ilmu pendidikan. Pada kesempatan ini kita akan membahas apa sih itu peran filsafat dalam memperkuat ilmu pendidikan. Mari kita dengarkan penjelasannya. Oke, kita bahas yang pertama yaitu peran filsafat ilmu dalam memahami dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai ilmu pendidikan. Filsafat itu bertindak sebagai penjaga gerbang bagi ilmu pendidikan dengan memastikan pemenuhan 3 dimensi utama kita bahas pada video kemarin, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi itu identifikasi objek nyata seperti proses belajar siswa, sedangkan epistemologis adalah metode sistematis seperti induktif dari data empiris atau deduktif dari teori. Aksiologis ini nilai manfaat untuk prediksi dan kesejahteraan. Ketiga ini memberikan pedoman logis, beda masalah ilmiah dengan non-ilmiah, perkuat kajian rasional, metode penelitian seperti metode positivisme untuk kuantitatif dan metode konstruktivisme untuk kualitatif, serta seimbang logika, pengalaman, rasio, dan agama. Hasil ini, ilmu pendidikan tetap eksis, ilmiah, dan bernilai di era industri dan hindari arogansi intelektual. Baik, yang kedua kita bahas bagaimana pendidikan bermakna dan bernilai, memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan sistematis bertanggung jawab dan berorientasi nilai memperkaya filsafat ilmu sebagai arena praktik uji metode ilmiah. Integrasi ini adalah aktivitas keilmuan, dorong pola pikir reflektif, dan kembangkan paradigma seperti pragmatisme, pendidikan beri umpan balik empiris biar riset lapangan. Sempurnakan ontologi. Sempurnanya ontologi, epistemologi, dan aksiologi filsafat ilmu buat filsafat ilmu lebih aktif terhadap perubahan teknologi dan sosial. Selanjutnya yang ketiga kita bahas mengapa filsafat ilmu disebut filsafat analisis. Untuk persoalan pendidikan, filsafat ilmu layak disebut filsafat analisis karena tiga bilangan komponen dalam persoalan pendidikan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dengan kita menekankan ini, bisa ubah paradigma lah. Pastikan metode ilmiah itu logis, berpenelitian, dan dapat dipertanggungjawabkan hasil untuk solusi pendidikan kita. Selanjutnya yang keempat kita bahas contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Yang pertama itu ada kebijakan, kurikulum mereka terapkan pragmatisme uji hipotesis via penelitian capran. Selanjutnya yang kedua kurikulum STEM pakai deduktif rasionalisme, mulai teori umum, uji hipotesis via eksperimen siswa, analisis SPSS, tarik kesimpulan untuk tingkat keterampilan. Yang ketiga, proses pembelajaran. Proses pembelajaran berbasis proyek terapkan deduktif, positivisme, observasi perilaku siswa, kumpulan data, analisis kesimpulan, strategi personal, keseimbangan aksiologi dengan nilai reflektif. Intinya ya dari penjelasan di atas itu sebagai kesimpulannya, filsafat ilmu itu ya ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu ilmu pendidikan tetap ilmiah dan bernilai setara. Pendidikan bermakna sempurnakan filsafat lewat ilmu via praktik, contohnya kurikulum merdeka atau STEM. Sinergi ini hasilkan pendidikan rasional, adaptif, dan bermanfaat. Sekian penjelasan pada video ini. Jika ada kesalahan kata atau kalimat, tolong dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.